Dia bukan ibu kalian. Alyana bangun lebih pagi. Ini adalah hari terakhirnya di rumah itu, tapi sebelum pergi dia ingin membuatkan sarapan terakhir kalinya untuk Edwin dan Alvin. Dia bahkan beranjak dengan perlahan agar si kembar tidak terbangun. Alyana segera mandi. Semua barang-barangnya pun dimasukkan ke dalam koper. Rasanya berat untuk keluar dari kamar itu. Apalagi dia tidak akan masuk lagi setelah ini. Dia akan pergi setelah membuat sarapan untuk Edwin dan Alvin. Alyana memandangi kedua putranya sejenak. Dengan perlahan, Alyana mencium dahi mereka untuk terakhir kali. Air mata menetes, sungguh. Dia tidak sanggup meninggalkan mereka. Tapi dia harus melakukannya sebelum dia diusir karena dia tahu Morgan tidak menyukai keberadaannya. Dan dia pun harus sadar jika dia hanyalah orang asing. "Goodbye boy, I love you," bisik Alyana. Dengan langkah berat, Alyana keluar dari kamar sambil membawa koper kecilnya. Saat dia pergi untuk mencari keberadaan Ray atau Grace. Satu saja yang diharapkan setelah dia pergi, semoga Edwin dan Alvin bisa menerima kepergiannya. Saat Alyana membuat sarapan, tidak ada siapapun. Para pelayan belum bangun karena masih pagi. Sebuah kertas berisi pesan diletakkan di bawah piring makanan. Pesan itu tentunya ditujukan untuk Edwin dan Alvin, dan pesan ditulis agar Edwin dan Alvin tidak nakal setelah dia pergi. Hanya seorang penjaga yang tahu kepergiannya, karena Alyana memintanya membuka pintu. Alyana memandangi mansion itu sejenak. Dia akan mengingat kebersamaan dengan Edwin dan Alvin. Dia tidak akan melupakannya. Anak buah Morgan hanya memandanginya saat Alyana melangkah pergi membawa koper miliknya. Walau masih gelap, Alyana akan pergi ke stasiun karena dia akan kembali menggunakan kereta. Cukup jauh dia berjalan, sampai akhirnya Alyana mendapatkan taksi yang akan bawanya ke stasiun. Semua masih tidur di mansion, tapi sebentar lagi akan ada keributan besar yang disebabkan oleh si kembar nakal. Para pelayan yang bangun terlebih dahulu mendapati sarapan untuk Edwin dan Alvin sudah tersedia. Sebuah kertas yang di meja, tidak mereka berani sentuh. Mereka menebak sebentar lagi keributan seperti dulu pasti akan terulang kembali. Edwin dan Alvin sudah terbangun. Yang mereka cari pertama kali adalah ibu mereka, tapi Edwin dan Alvin tidak mendapati ibu mereka. Edwin dan Alvin beranjak dari ranjang. Mereka berlari menuju kamar mandi karena mereka mengira Alyana di sana. "Mami, apa Mami di dalam?" tanya si kembar sambil mengetuk pintu. "Mami," mereka kembali memanggil tapi tidak ada respon sama sekali. "Kemana Mami pergi kak?" tanya Alvin. "Mungkin Daddy menculiknya saat malam. Ayo kita lihat." Alvin mengangguk. Edwin meraih tangan sang adik, lalu mereka berdua berlari keluar sambil berpegangan tangan. Mereka hendak berlari menuju kamar ayah mereka, tapi sang pelayan yang menemukan pesan yang dituliskan oleh Alyana memanggil mereka berdua. "Tuan muda, ada pesan untuk kalian," ucap pelayan itu. "Pesan dari siapa?" "Pergi lihat di atas meja." Tanpa membuang waktu, Edwin dan Alvin pergi ke dapur dan menghampiri meja makan. Mereka juga mengambil kertas tersebut, namun mereka belum begitu lancar membaca. Mereka berdua bekerja sama untuk membaca pesan yang ditinggalkan oleh Alyana untuk mereka. "Edwin, Alvin, Mami minta maaf karena harus pergi secara diam-diam meninggalkan kalian berdua. Mami harap kalian tidak nakal dan menjadi anak yang baik. Dengarkan perkataan diri kalian. Jangan buatnya marah. Maaf, karena Mami tidak bisa tinggal terlalu lama dengan kalian. Mami sangat menyayangi kalian. Tapi, Mami harus pergi. Karena Mami bukanlah siapa-siapa untuk kalian. Ingat, jangan nakal. Mami menyayangi kalian berdua. Nikmati sarapan yang Mami buat dan jangan lupa pergi ke sekolah." Itu pesan yang ditinggalkan oleh Alyana. Setelah membaca pesan yang ditinggalkan oleh ibu mereka, Edwin dan Alvin berteriak dengan keras. Mereka menangis meraung.
sambil memanggil ibu mereka, sampai-sampai membuat Morgan terbangun dari tidurnya. Jangan pergi, Mami. Teriak Edwin dan Alvin. Kenapa Mami pergi meninggalkan kami? Kenapa? Teriak Edwin. Apa Mami tidak menyayangi kami? Atau kami terlalu nakal? Teriak Alvin pula. Suara tangisan mereka memenuhi rumah. Morgan keluar dari kamar dengan terburu-buru karena dia mengira kedua putranya terjatuh ataupun terluka. Apa yang terjadi? Tanyanya sambil berteriak. Daddy jahat. Teriak Edwin dan Alvin. Mereka sudah berlari menuju ayah mereka dan memukulinya. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian memukul Daddy seperti ini? Morgan berusaha menenangkan kedua putranya yang menangis, tapi mereka semakin menjadi. Kami benci Daddy jahat. Kami tidak mau balik lagi. Yang sebenarnya terjadi? Tanya Morgan pada pelayannya. Nona Eliana pergi dan meninggalkan pesan, jawab pelayannya. Apa? Morgan terkejut. Eliana pergi. Kebetulan macam apa ini? Dia memang ingin meminta wanita itu pergi, tapi ternyata dia sudah pergi tanpa dia minta. Ternyata dia wanita yang cukup tahu diri. Morgan melangkah menuju kamar, di mana Edwin dan Alvin masih menangis. Pintu diketuk. Morgan pun memanggil kedua putranya. Tidak perlu beragis. Dia hanya orang asing, jadi dia memang harus pergi, ucap Morgan. Tidak ada respon. Edwin dan Alvin tidak menjawab. Hanya tangisan mereka saja yang terdengar dari dalam sana. Daddy bilang jangan menangis. Dia bukan ibu kalian, jadi jangan menangis kepergiannya, teriaknya. Daddy jahat. Apa Daddy yang membuat Mami pergi? Teriak Edwin. Jangan asal bicara. Daddy sudah mengusir penyihir yang tidak kalian suka. Jadi, jangan keterlaluan karena wanita yang kalian anggap sebagai ibu hanyalah orang asing, dan dia bukan ibu kalian. Jika begitu, jangan pedulikan kami. Kami benci dengan Daddy, teriak Alvin pula. Jadi kalian benci Daddy hanya karena wanita asing itu? Rasanya benar-benar tidak terima karena pengaruh Eliana begitu besar terhadap kedua putranya. Kami benci jadi jahat, teriak Edwin dan Alvin. Jauh dari keterlaluan dan menguji kesabaran Daddy, teriak Morgan marah. Dia yang tidak pernah membentak kedua putranya akhirnya melakukan hal itu. Sekarang pergi mandi dan sarapan. Kalian harus pergi sekolah. Mulai hari ini akan ada yang mengikuti kalian. Jadi jangan mengira kalian bisa lari seperti yang sebelumnya. Daddy tidak akan segan menghukum kalian berdua kalau kalian berani, ancamnya. Edwin dan Alvin tidak bersuara. Morgan pun berlalu pergi. Dia emang harus bersikap tegas pada kedua putranya agar mereka tidak keterlaluan. Edwin dan Alvin menangis sambil berpelukan. Tidak hentinya mereka memanggil ibu mereka yang sudah pergi. Seharusnya kita curiga dengan sikap Daddy dan Mommy, ucap si bungsu. Daddy pasti telah mengatakan sesuatu pada Mommy sehingga Mommy pergi. Bagaimana ini kak? Apa kita harus pergi lagi? Tidak perlu. Daddy yang menginginkan ini semua. Jadi kita harus bersikap seperti biasanya. Kita harus membawa Mommy kembali dan Daddy yang akan bawanya. Caranya, Edwin mendekati adiknya, membisikkan sesuatu. Mereka tidak akan lari lagi. Mereka akan tetap berada di rumah dan bersikap seperti biasanya. Alvin mengangguk. Mereka sudah sepakat. Mereka pun segera keluar untuk mandi. Morgan tampak puas melihat kedua putranya yang patuh. Setelah Edwin dan Alvin mandi dan mengenakan pakaian, mereka segera sarapan dan menikmati makanan yang dibuat oleh ibu mereka. Morgan kembali terlihat puas. Kedua putranya tidak berulah, tapi sesungguhnya mereka tidak mau membuang makanan yang dibuat oleh ibu mereka. Cepat, Daddy akan mengatur kalian, ucap Morgan. Tapi kedua putranya tidak menjawab. Morgan menatap kedua putranya dengan tatapan heran. Ada apa dengan mereka? Kenapa kalian diam saja? Tanya Morgan. Ayo kak, cepat. Alvin menarik tangan kakaknya. Mereka berdua berlari pergi
tanpa memperdulikan ayah mereka. Morgan hanya menggelek, namun itu adalah awal dari apa yang akan kedua putranya lakukan, karena mereka berdua akan membuat ayah mereka pergi, mencari ibu mereka, dan membawa ibu mereka kembali.